Hai halo, assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Bikin apa kita hari ini? Iya betul sekali teman-teman, kita akan membuat onde-onde. Tapi onde-ondenya istimewa loh ini, onde-ondenya bukan onde-onde kentang, itu udah biasa, onde-onde tanpa kentang juga biasa. Nah kita akan membuat onde-onde ubi orange. Langkah pertama kita akan membuat isian dulu ya teman-teman. Kacang hijaunya dicuci bersih, kemudian kita rendam antara 1-3 jam. Setelah direndam, kemudian kacang hijaunya disaring. Kemudian kita kukus sampai empuk. Nggak makan waktu lama karena sudah direndam ya tadi. Jadi paling sekitar 20 menitan aja udah mateng. Kita kukus. Setelah kukus, kemudian kita akan menghaluskan kacang hijau, bisa di blender, dicampur dengan santan, bisa juga diulek. Nah, aku lebih senang ngulek karena apa? Nanti akan cepat masaknya, nggak perlu penambahan air kan, jadi akan langsung dengan gula, dengan santan instan ya aku pakai, jadi akan cepat menjadi pastanya. Semua bahan gula, santan, margarin, garam, bisa pakai vanilya, kemudian kita akan memasaknya. Aduk-aduk sampai gula mencair dan menjadi adonan pasta yang padat seperti ini. Kemudian setelah itu kita bentuk, setelah dingin kita akan bentuk bulat-bulat untuk isian kacang hijau. Lanjut ke bahan kulit. Bahan kulit resepnya bisa dilihat di deskripsi ya. Langkah pertama akan kita haluskan ubi kukus campur dengan gula dan garam. Kita haluskan sampai benar-benar halus si ubinya. Ini nggak harus ubi oranye ya, bisa pakai ubi yang putih, bisa pakai ubi cilembu atau ubi ungu ya, sama aja hasilnya, teksturnya akan sama aja. Nah ini udah dapat ubi yang halus, kemudian kita akan mencampur ke tepung ketan dan tepung beras. Campur aja semua bahan menjadi satu di dalam wadah, aduk-aduk sampai rata ubinya dan tepung menjadi adonan yang berpasir. Lihat seperti itu, jadi kasar gitu adonannya. Kemudian kita akan memasukkan air. Ini nggak usah pakai santan ya, pakai air aja udah enak banget, bener. Udah enak banget. Jadi adonannya pun akan onde-ondenya akan jadi onde-onde yang kokoh dengan air. Tambahkan air sedikit demi sedikit supaya nggak kebablasan ya, karena adonannya sudah sensitif sekali, sudah ada rada berair dari ubi kukusnya, jadi nggak perlu penambahan air terlalu banyak. Nah ini udah mendapat adonan yang lembut tapi padat. Jangan sampai adonannya encer ya, harus agak padat supaya onde-ondenya menjadi bagus. Nah kita sisihkan dulu. Kita akan menimbang. Nah sementara kita menimbang, adonan onde-ondenya harus ditutup plastik ya, supaya nggak kering. Kita buat mangkok, masukkan 1 buah isian kacang hijau. Kemudian kita bulatkan, jangan sampai ada udara di dalam onde-ondenya, harus padat ya. Ini aku tadi nggak sengaja ya nemu eksperimen pakai ubi. Gegara di kulkas ada ubi udah lama, udah 2 hari aku belum pakai juga padahal udah dikukus. Rencana awal mau bikin talam ubi tapi nggak tahu mager aja. Jadi kepikiran tadi pagi bikin onde malah. Ternyata jadi enak, lembut, kopong banget kulitnya. Jadi alhamdulillah jadi nggak jadi bikin nggak jadi bikin talam, aku jadinya malah bikin onde. Ya ampun, dan akhirnya banyak yang pesen dong, aku pasang di SW WhatsApp. Banyak yang pesan sampai bikin 2 sesi tadi. Nah, kayak gini, jadi harus dipadatkan ya teman-teman. Gulingkan di
di wijen. Oh ya, pemakaian ubi kukusnya, ubinya harus dalam kondisi ini ya, kondisi suhu ruang, jangan kok panas. Karena kalau panas dicampur ke tepung, itu wijennya akan susah nempel nantinya. Kita padatkan wijennya supaya nggak lepas. Kemudian kita goreng. Dan ini minyaknya sudah aku panaskan dengan api kecil sekitar 15 menit supaya nanti suhu minyaknya stabil. Goreng dengan api kecil aja, jangan dibesarkan apinya karena bisa meletus dan bentuknya nggak akan bagus. Harus sabar ya teman-teman kalau bikin onde, nggak boleh gerasa-gerusu karena sensitif sekali. Tepung ketan, tepung tapioka gitu sangat sensitif dengan panas. Jadi harus dengan api kecil. Tapi api kecilnya itu minyaknya itu udah dalam keadaan panas. Panas yang stabil ya. Jadi bukan dingin. Hasilnya akan lebih baik jika minyaknya itu agak sedikit panas. Nah, seperti ini biarkan dia putar-putar sendiri. Masih dalam kondisi api kecil. Masak selama 20 menit ya dengan api kecil. Sampai onde-ondenya mengembang seperti ini. Kulitnya akan menjadi tipis, kopong, sesuai dengan fitrahnya onde-onde. Ada fitrah skala ya onde-ondenya. Iya, kan onde-onde harus kopong, harus tipis kulitnya. Nah, kayak gini setelah dia sudah ringan dan megar, baru besarkan apinya. Masak dengan api full ya, dengan api besar, minyak panas. Aduk-aduk sebentar aja, kita akan ngeringin kulitnya dengan api besar. Udah jadi onde-onde kita, onde-onde ubi orange. Cantik bukan? Siap disajikan, siap disantap, bisa untuk ide usaha ya teman-teman, karena rasanya sangat gurih, manisnya dapat dari dari ubi orange-nya itu enak banget gitu loh, nggak kalau orang Sunda bilang giung ya, ini enak banget. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.